Oke, sip. Oke, saya langsung mulai untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, kami ingin tahu tentang tujuan dari proses bisnisnya, Kak. Kira-kira apa tujuan utama dari proses bisnis yang sedang dilakukan oleh marketing bank di Bank BRI? Boleh tahu nggak, Langsung kira? dijawab aja ya. Ini langsung dijawab aja ya. Ya, Nah, boleh. jadi kalau di BRI sendiri itu untuk marketing itu banyak, bukan di satu marketing. Jadi di bisnis perbankan itu ada 2 jenis marketing, ada marketing simpanan sama marketing pinjaman. Jadi di apa, satu perusahaan BRI itu kan ada 2 jenis marketing. Kebetulan di saya sendiri itu sebagai marketing di apa, di bidang simpanan. Jadi nanti maksudnya dibedain dulu kalau jadi ini kan secara lingkup, sesuai divisi saya ya. Tapi Ya, sama kalau untuk tujuan marketing suatu perusahaan itu pasti output-nya sama, itu menghasilkan suatu laba atau income dari, untuk perusahaan tersebut gitu. Jadi, di divisi saya sendiri itu, marketing simpanan itu tujuannya semua marketing pasti sama sih untuk, menghasilkan suatu laba atau keuntungan yang kita berikan kepada perusahaan, seperti itu kurang lebih. oke. Berarti eh, proses bisnisnya itu mendukung pencapaian tujuannya Bang Beri di bagian penghasilan laba ya, Kak ya. Gitu ya. Betul, yang disumbangkan untuk, pemerintah atau negara gitu. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira di proses bisnisnya ini kira di apa? Proses bisnis marketing Ban BRI itu Mhm. ada apa aja, Kak, di dalamnya? Contohnya kalau misalnya aku ngomong tentang apa ya? Di bagian marketing itu ngurusin eh, misalnya ada yang berkaitan dengan penjualan, terus ada proses bisnis yang berkaitan dengan hubungan dengan customer mungkin atau Mmm, proses bisnis yang lain gitu. Kira-kira ada nggak, Kak, beberapa proses bisnisnya yang bisa dijelaskan? jadi kesimpulan itu kayak menanyakan, apa, tugas dari marketing gitu ya? Jadi Iya, untuk, tugas marketing sendiri itu yang pertama, itu menjual atau cross selling produk-produk simpanan, karena kan saya juga di marketing bagian simpanan. Contoh produk yang kita jual itu ada tabungan, terus ada giro, ada deposito, terus ada alat akseptasi itu kris sama edisi. Lalu tugas keduanya itu, menjaga hubungan atau relation sama nasabah-nasabah baru maupun existing di BRI. Terus yang ketiga kita juga sebagai problem solving kalaupun ada trouble di nasabah atau, di nasabah baru atau existing. Jadi sebagai kayak, eee, kons eee, menjawab permasalahan-permasalahan di bidang keuangan, kita bisa membantu gitu, kayak konsultan pribadi keuangannya gitu. Kurang lebih sih, secara garis besarnya seperti itu. ya, oke. Oke, tadi untuk proses bisnisnya itu ada beberapa, ada cukup lumayan banyak gitu ya, Kak ya. Ya. Kira-kira bisa dijelaskan nggak, Kak, urutan langkah-langkah dalam proses bisnis di marketing Bank Bank BRI, terus alur kerjanya dari awal hingga akhir itu proses bisnisnya gimana, Kak? Kayak Kalau urutan-urutannya. kalau untuk proses sendiri sih yang pertama kita harus menjual produk dulu ya. Kita menjual produk, lalu setelah produknya laku, pasti kita kan menjaga hubungan agar produk itu tetap stay di BRI, nggak di bank lain dong. Lalu setelah udah menjaga hubungan baik, lalu saat ada masalah-masalah dari produk yang kita jual, itu kita memberikan, problem solving atau, apa sih namanya itu, problem solving itu,
jalan keluar untuk nasabahnya gitu dengan cepat sih. Tujuannya sih cepat dan ready to ready to call gitu, standby lah ibaratnya. Kurang lebih Ya, sih seperti itu kalau cara garis besar bisnisnya. oke, oke. Oke, eh, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi udah ada banyak gitu ya, dari mulai dari apa hubungan, jaga hubungan gitu, terus gimana cara marketing ini menjual apa yang disediakan dari Bank BRI buat pelanggannya. Nah, kira-kira bisa tahu nggak Kak, apa aja aktor yang terlibat di dalam apa ya, di dalam proses bisnisnya? Contohnya kalau tadi eh, penjualan dan menjaga hubungan itu ada contohnya dari marketing sendiri Oh, sama apa dari pelanggan gitu, atau ada mungkin dari yang lain gitu, dari hmm, bagian administrasinya kah, atau dari bagian apa ya, dari bagian IT-nya gitu, atau dari mana gitu. hmm. Bisa disebutkan Kak, atau jelaskan nggak Kak untuk aktor-aktornya? Kalau untuk aktornya itu yang terlibat di dalam satu proses bisnis itu di bagian saya itu pertama ada nasabah tersendiri sebagai tujuannya, lalu ada marketingnya sebagai saya sendiri, lalu di atas saya itu ada namanya itu dana, manajer dana satu tingkat di atas saya untuk memberi sebagai kan saya sebagai maker, dia sebagai checker. Lalu untuk approvalnya itu ada namanya pemimpin cabang. Jadi di satu cabang itu harus ada ketua atau pemimpin. Nah, itu nah sebagai approval di cabang. Lalu eh, selanjutnya ada namanya itu untuk putusan yang lebih tinggi itu namanya ada kepala bagian di kantor wilayah gitu. Tapi itu lebih lebih lanjut ya, secara garis besar hanya sebagai sebatas pemimpin cabang aja sih. Oke, oke. Oke, tadi untuk aktornya ada banyak ya, dari mulai dari nasabah, dari marketing sampai Mm-mm, manajer-manajernya gitu kan. Nah, saya betul. ingin tahu nih Kak, saya ingin tahu kira-kira bagaimana kolaborasi antara aktor-aktor ini sehingga proses bisnis ini berjalan dengan baik gitu, dan bagaimana proses bisnis ini terhubung gitu dengan proses bisnis yang lainnya. Kan tadi pasti ada banyak gitu ya yang dikerjakan, mulai apa, dari pelanggan gitu, dari pelanggan, dari apa ya, dari nasabah, dari marketing sampai manajer cabang gitu kan ya, itu melaksanakan banyak lah untuk proses bisnisnya. Nah, kira-kira apa kolaborasi antara aktor-aktor ini sehingga bisa mencapai hasil yang diinginkan, dan kira-kira keterhubungan antara satu proses bisnis dengan proses bisnis lainnya itu eh, gimana Kak? Kalau untuk kolaborasinya sih kan kalau sebagai marketing dia sebagai maker, pembuat suatu kayak gimana yang ngomong ya, pokok intinya tuh marketing sebagai maker, manager sebagai checker, mengecek apa yang kita kerjakan, pimpinan cabang itu sebagai approval yang mengapprove semua pekerjaan dari kita. Kalau untuk kolaborasi hanya sebatas itu untuk di divisi saya, tapi kalau untuk di divisi lain ada yang namanya itu bagian customer service sama bagian operasional. Itu kalau untuk secara alur itu lebih luas dan kayaknya nggak usah dijelaskan karena itu sangat panjang dan sangat luas untuk penjelasannya seperti itu. Jadi kayak kalau untuk Oh, kolaborasinya hanya sebatas maker, checker, sama approval aja. oke. Eh, Sip, aman. Di sini saya ingin ini lagi konfirmasi aja. Kita di sini ya emang tanya tentang marketing aja, Kak. Jadi yang bagian operasional sama yang lain itu emang kita nggak ini, Iya, kita tanya yang marketing aja. Oke. Nah, oke, saya ingin tanya Kak, kira-kira yang tadi proses bisnisnya di awal tadi disebutin ada eh, banyak lah, misalnya ada eh, dari penjualan ke nasabah gitu sampai menjaga hubungan dengan nasabah. Nah, itu kan ada apa ya? Ada langkah selanjutnya dari suatu langkah yang dilaksanakan gitu. Dari mulai penjualan terus ngejaga hubungan itu kan
suatu apa ya, suatu step yang dimana setelah kita menjual apa yang kita berikan, ya kita jaga hubungannya. Nah, itu saya ingin tanya Kak, kira-kira ada ketergantungan nggak antara suatu proses bisnis dengan proses bisnis lain di marketing Bank BRI sendiri dari semua proses bisnis yang dilaksanakan? Ketergantungan. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana kalau ketergantungannya? Ketergantungannya tuh kayak misalnya kalau secara pemahamanku gitu kan ya, itu Mm-mm. misalnya ketika sudah selesai dijual gitu untuk apa yang layanan yang disediakan Bank BRI dijual dari bagian marketingnya ini ngejual ke nasabah gitu. Nah, misalnya hubungan dengan apa ya, hubungan dengan Oh, ya, ya. hubungan dengan nasabah itu bergantung eh nggak, penjualannya ini bergantung kepada penjagaan hubungan dengan nasabah. Kalau misalnya nggak baik, nanti penjualannya jadi nggak baik gitu. Oh, Itu gitu. Itu contoh betul. satunya. Paham, paham. Jadi Sama. kalau untuk di bisnis perbankan itu, bisnis kita juga itu kepercayaan. Jadi semakin akrab dan semakin dekat kita sama nasabah, kan yang kita jual itu kan jenisnya kayak tabungan lah, satu contoh ya. Tabungan itu kan hasilnya itu saldo. Jadi kalau semakin dekat kita sama nasabah, mungkin bisa jadi saldo di bank kita tersebut itu bakal lebih tinggi atau bisa full dia memakai di Bank BRI dibandingkan jika kita tidak dekat hubungannya sama nasabah itu. Pasti kan setiap orang itu kan punya banyak bank ya, dan banyak tabungan di bank lain. Jadi kalau semakin dekat relation kita sama nasabah itu, kemungkinan untuk simpanannya pun di bank kita itu akan semakin tinggi kalau bisa full di si satu bank itu aja. Oke, sip. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin tahu Kak, kira-kira untuk input dari setiap proses bisnis ini di marketing Bank BRI itu apa? Contohnya, kalau menjaga hubungan dengan nasabah itu lebih ke apa ya? Berarti customer service itu lebih ke mereka mulainya ketika setelah selesai penjualannya, mereka contohnya nanya gitu ke apa ke nasabahnya apakah layannya ini menurut mereka bagus atau enggak, atau contohnya itu inputnya ini dari apa ya, nasabahnya ini datang ke Bank BRI buat bikin rekening atau buat apa Proses gitu. awalnya ya. Iya, proses awalnya sehingga suatu proses bisnisnya ini ke-trigger gitu di marketing Bank Hmm. BRI. Jadi kalau untuk proses awalnya itu tuh banyak banyak apa banyak proses banyak jalurnya. Yang pertama itu ada yang namanya referral dari mulut ke mulut kan. Kalau kita udah baik tuh pasti orang akan mereferalkan kita kepada teman-temannya. Lalu yang kedua itu ada namanya WIC. WIC itu walking customer itu yang nasabahnya langsung datang ke banking hall. Banking hall itu yang apa kayak yang ada CS, tellernya itu. Lalu yang ketiga itu bisa door to door. Door to door itu eh, bisa kita langsung datang ke nasabahnya tanpa ada referral, tanpa kenal sama sekali gitu. Itu namanya door to door. Dan yang selanjutnya itu bisa dari sosial media. Jadi kan kalau misalnya bisnis yang kita jual kan ada yang namanya alat akseptasi itu kayak kris kan. Zaman sekarang kan pasti dibutuhkan kris di mana-mana sama edisi ya. Edisi itu mesin pembayaran yang pakai kartu. Kalau untuk penjualan itu kita bisa menggunakan itu sosmed. Jadi yang Instagram atau TikTok yang lagi viral itu bisa kita email atau kita langsung datengin head office-nya gitu kurang lebih. Jadi untuk inputnya banyak gitu ya, Banyak 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 caranya gitu. Banyak jalannya. tergantung Oke, tujuan kita tuju gitu. oke, 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 sip, sip, sip. Oke, itu kan berarti inputnya itu ada cukup banyak gitu ya Kak ya. Nanti Ya, proses bisnisnya itu dari inputannya itu ada beberapa yang tujuannya ya tetap sama, tapi alurnya ada yang beda juga gitu kan ya. Nah, saya ingin tahu
kira-kira dari input sampai prosesnya itu output outputnya nanti dapat gitu kan ya Kak. Nah, output ini apa Mm-mm. dari proses bisnis ini itu berkontribusi bagaimana output ini berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan kayak perusahaan BRI. Jadi tujuannya dari semua inputan itu untuk menghasilkan namanya keuntungan. Itu yang bisa kita sumbangkan ke BRI. Jadi semua yang kita jual itu kan pasti ujung-ujungnya itu harus ada keuntungan atau benefit yang kita hasilkan untuk BRI. Jadi semua produk yang kita jual itu pasti menghasilkan keuntungan karena kan untuk simpanan sendiri itu kan tidak ada resiko ya. Beda sama untuk marketing kredit tuh. Jadi yang bisa kita dapat keuntungan itu misalnya dari produk simpanan kayak tabungan itu kan ada yang namanya itu biaya administrasi untuk per bulannya itu kan bisa kita hasilkan untuk keuntungan di perbankan. Lalu kalau untuk kris atau edisi itu biasanya keuntungan didapat dari potongan per transaksi yang bisa kita hasilkan untuk perbankan. Oke, oke, oke. Sip. Saya ingin tanya lagi Kak terkait outputnya. Itu outputnya itu semuanya intinya itu ke penghasilan gitu kan ya, ke pokoknya hasilnya Yes. penghasilannya gitu. Nah, saya Laba. ingin tanya apakah untuk proses bisnisnya ini ada proses bisnis yang menghasilkan contohnya selain penghasilan itu kayak dokumen evaluasi contohnya gitu. Itu ada nggak Kak dari marketing Berry sendiri? Kalau untuk marketing itu nggak ada sih yang kayak gitu. Sip. Oke, saya ingin tanya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Bank BRI ini, marketing Bank BRI ini mengukur kinerja atau keberhasilan dari proses bisnis yang dijalankan dari marketing Bank BRI sendiri? Kalau untuk mengukur keberhasilan di BRI itu sendiri dan ada yang namanya target KPI, Key Performance Individu. Jadi setiap bulan kita tuh sudah ditentukan target yang sudah di breakdown dari kantor pusat untuk semua individu marketing. Jadi jika kita melampaui ataupun kurang itu bisa diukur dari rankingan yang sudah disiapkan oleh tim kantor pusat gitu. Jadi itu pengukurannya ya Kak, tolak ukurnya berhasil Betul. apa enggaknya. Oke. Yes. Saya ingin tahu lagi nih Kak, kira-kira apakah terdapat proses evaluasi berkala gitu? Kalau tadi kan dari tanyanya dokumen evaluasinya, tapi ini beda lagi. Ini tanyanya apakah ada proses evaluasi gitu dari untuk memastikan bahwa proses bisnis yang dikerjakan marketing BRI itu akan terus berjalan dengan optimal. Mungkin rapat bulanan atau evaluasi bulanan gitu dari marketing Bank BRI-nya. Kalau Kira-kira untuk ada nggak? evaluasi pasti pasti ada. Itu biasanya seminggu sekali, setiap hari Senin, Hmm, untuk memastikan apakah seseorang itu produktif atau tidak. sip, sip, sip. Nah, ya, oke. Kira-kira dari apa ya dari evaluasi itu dari proses bisnis evaluasi ini atau proses bisnis yang lain itu mungkin proses bisnis penjualan atau eh, penjagaan hubungan atau yang lainnya itu apakah ini mempengaruhi efisiensi operasional dari eh, Bank BRI atau dari marketing Bank BRI itu sendiri? Gimana? Maksudnya kayak apakah evaluasi yang diadakan atau apa ya atau hasilnya yang diadakan di setiap proses bisnisnya contoh proses bisnis penjualan ke nasabah itu mempengaruhi efisiensi dari operasional Bank BRI mempengaruhi banget gitu setelah terjadi segalanya itu hasilnya udah dapet dievaluasi apakah mempengaruhi efisiensi dari operasional Bank BRI atau marketing Bank BRI. Efisiensi di bidang apa apa di apa pendanaannya atau gimana?
lebih ke efisiensi di bagian ininya Kak, apa berjalannya proses bisnisnya ini berjalan apakah berjalan dengan efisien Oh, atau malahan setelah evaluasi atau setelah didapatkan hasilnya ini malahan lebih apa ya lebih kompleks gitu buat proses bisnisnya atau lebih gampang gitu. jadi tujuan evaluasi itu kan untuk mengecek apakah setiap individu itu produktif atau tidak. Jadi kalau misal ditanya efisien atau tidak itu sangat efisien karena untuk dengan adanya evaluasi itu jadi kita bisa tahu apakah di minggu ini atau di bulan yang berjalan ini seseorang itu sudah mencapai target atau kurangnya berapa dengan target yang sudah diberikan oleh kantor pusat. Oke, berarti apakah dari eh, evaluasi yang tadi itu mempengaruhi itu berdampak gitu? Apakah berdampak pada layanan dari produknya Bank BRI? Berarti pengaruh Kalau untuk banget. Kalau untuk evaluasi sendiri itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan layanan. Jadi kalau untuk evaluasi yang kita lakukan itu hanya mengevaluasi target pencapaian. Kalau untuk layanan sih sudah bukan bukan di urusan marketing gitu, karena kan itu udah mengikat sama individualnya ya. Apakah cara dia sama nasabah itu gimana itu udah bukan untuk dieval, tapi yang dieval itu yaitu target yang diberikan sudah tercapai atau tidak. Jadi yang bisa saya simpulkan itu untuk proses-proses bisnisnya itu ada ya lumayan dari marketing bank itu banyak lah ya kalau bisa dibilang yang dikerjakan tugas-tugas dari marketing bank. Terus aktor-aktornya juga itu mulai dari nasabah sampai marketingnya sampai manajernya. Terus ya tentu input dan output dari marketing bank itu ingin menghasilkan sebuah penghasilan gitu yang akan disumbangkan ke pemerintah gitu kan ya. Ya, terus Hmm. apa untuk evaluasinya ya diadakan setiap hari Senin ya Kak ya. Hari Senin Biasanya hari setiap Senin. minggu. Oh, biasanya hari Senin Iya, setiap tapi minggu. setiap minggu pasti. Ya, oke, setiap minggu pasti. Dan evaluasinya ini lebih ke eh, evaluasi target lah ya kayak untuk proses bisnisnya atau untuk marketingnya ini udah Evaluasi, sangat ya, baik. Oke, evaluasi oke, pencapaian. oke, 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 sip. Oke, untuk pertanyaan dari kelompok kami eh, atau terkhususnya dari saya itu cukup. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman lain yang ingin menanyakan terkait proses bisnis? Bisa ditanyakan atau penasaran gitu. Aman ya. Aman? Rizky, Farisa, amankah? Aman-aman. Oke, sip. Kalau udah aman, meetingnya juga tinggal 5 menit ini. Oke, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak ke Kak Sinta yang sudah bersedia untuk kami wawancara dari proses bisnisnya yang tadi. Sekiranya pekerjaan yang dilakukan Kak Sinta di bagian marketing dan teman-teman Kak Sinta juga di bagian marketing Bank BRI dan juga pekerjaan dari semua divisi Bank BRI itu terus berjalan dengan lancar, diberikan kesehatan terus dan tetap Amin. sukses selalu. Oke, sekian dari kami Kak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Oke, semangat.